Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, video pembelajaran kali ini akan memuat tutorial penggunaan software statistik untuk UJT dan ANOVA menggunakan data fiktif. Baik, sebelum kita buka data dan entry ke SPSS lalu melakukan analisis, kita akan melihat sekilas langkah-langkah pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu uji tes satu sampel atau one sample t-test merupakan pengujian yang bermaksud menguji apakah suatu nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata satu kelompok sampel. Nilai tertentu di sini pada umumnya adalah sebuah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi. Langkah-langkah analisis data dengan SPSS. Yang pertama input datanya, lalu analisis data dengan klik menu Analyze, Compare Means, One Sample T-Test. Yang ketiga, masukkan variabel yang akan diuji ke kolom tes variabel. Yang keempat, masukkan nilai tertentu yang akan diuji ke kolom test value, lalu klik OK. Contohnya, hipotesis 0, rata-rata berat badan mahasiswa teknik elektro angkatan 2019 tidak berbeda dengan rata-rata berat badan populasi. H1, rata-rata berat badan mahasiswa teknik elektro angkatan 2019 berbeda dengan rata-rata berat badan populasi. Alfa adalah 0,05. Atau boleh juga contohnya, rata-rata berat badan mahasiswa arkeologi tidak berbeda dengan rata-rata berat badan populasi. Rata-rata berat badan mahasiswa arkeologi angkatan 2019 berbeda dengan rata-rata berat populasi. Selanjutnya kriteria uji. Untuk uji dua sisi atau dua pihak atau dua arah atau two-tail, jika p-value lebih dari sama dengan 0,025, maka H0 diterima. Sebaliknya, jika p-values kurang dari 0,025, maka H0 kita terima. Selanjutnya, untuk uji T, dua sampel bebas atau independent sample t-test. Tujuan dari independent sample t-test adalah ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata atau mean antara dua populasi dengan melihat rata-rata dua sampelnya. Analisis data dengan SPSS yang pertama, input data, klik variable view, lalu isikan untuk variabel tingginya name sesuai contoh data, ketik tinggi, dan seterusnya seperti ini. Nanti langsung saja kita perhatikan pada data yang ada. Seperti ini. Ini untuk independent sample t-test. Maka datanya akan kita urutkan dan kita beri kode dan juga value label ya. Nah, analisis data dengan SPSS itu input data, analyze, compare means, independent sample t-test, tes variabel, masukkan variabel tinggi dan variabel berat, grouping variabel, isikan variabel JK atau jenis kelamin ya. Pengisian grup, klik pada define group. Untuk grup 1 isi dengan 1 dan grup 2 isi dengan 2. 1 itu grup pria, 2 itu grup wanita. Lalu klik continue dan klik OK. Hipotesisnya, kedua populasi adalah identik, tinggi badan dan berat badan pria dan wanita adalah sama. H1-nya kedua populasi adalah tidak identik, tinggi badan dan berat badan pria dan wanita adalah berbeda. Kriteria uji, jika p-value lebih dari sama dengan 0,025 maka H0 diterima. Jika p-value kurang dari 0,025 maka H0 ditolak. Per sample t-test. Ini uji ketiga yang akan kita lakukan pada hari ini. Uji ini dilakukan untuk sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami perlakuan dan pengukuran yang berbeda. Analisis data dengan SPSS, yang pertama input data, pengisian variabel sebelum, pada name-nya kita ketik sebelum, pengisian variabel sesudah, pada name ketik sesudah, dan seterusnya. Untuk menu atau fitur yang kita klik adalah Analyze, Compare Means, Per Sample T-Test, Per Variable. Pertama input sebelum, kedua input sesudah.
lalu klik continue, dan klik OK. Nah, contohnya hipotesis pada data ini ya, rata-rata berat badan sebelum dan sesudah minum obat diet adalah sama, H1. Rata-rata berat badan sebelum dan sesudah minum obat diet adalah berbeda. Alfanya 0,05, sehingga alfa per 2 adalah 0,025. Sehingga kriteria ujinya, jika p-value lebih dari sama dengan 0,025 maka H0 diterima. Jika p-value kurang dari 0,025 maka H0 kita tolak. Selanjutnya ANOVA, penyelesaian dengan SPSS, pengisian variabel produk name, ketik produk, pengisian variabel unit name, ketik unit, lalu klik values, isikan sesuai unit. Maaf. Input data, lalu untuk fiturnya kita klik analyze, compare means, one way ANOVA, dependent list masukkan produk, faktor atau grup masukkan unit. Post hoc isikan Bonferroni dan 2K, lalu klik continue, lalu klik OK. Hipotesisnya, produk H0, produktivitas keempat unit adalah sama, H1, produktivitas keempat unit adalah berbeda. Kriteria uji, jika p-value lebih dari sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Jika p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Baik, kita langsung saja perhatikan datanya ini. Ini ada 4 worksheet, 4 sheet ya. Ini untuk one sample t-test, sedangkan ini untuk uji T independent sample, ini untuk data per sample t-test, dan ini untuk data ANOVA. Baik, kita buka SPSS-nya, kita mulai dulu dari data one sample t-test. Kita kopikan ke SPSS. Di sini karena dia hanya satu sampel, boleh kita isi, boleh tidak ya, variabel view-nya ini, atau dibiarkan saja seperti ini, tidak masalah. Selanjutnya kita one sample t-test. Kita masukkan satu nilai di sini. Misalkan adalah rata-rata populasinya kita anggap 90, maka nilai yang kita masukkan di sini, analyze, compare means, one sample t-test, masukkan var 01 ini, test value-nya adalah 90, untuk option-nya oke, 95%, bootstrap-nya bisa kita abaikan, klik OK, maka akan muncul seperti ini. Di sini kita lihat seek to tell atau p-value-nya adalah 0, mendekati 0. Ini sebetulnya ada nilainya. Sebentar, output-nya ya, belum dilihat ya. Saya share lagi output-nya. Baik, ini output-nya. Kita pindahkan ke Word yang tadi ya.
Baik, nanti interpretasinya sekalian saja. Kita balik lagi ke data dan kita lanjutkan dengan uji karena tadi itu p-value-nya mendekati 0, maka berat badan mahasiswa angkatan 2019 tidak sama dengan berat badan populasi. Baik, kita sekarang lanjut ke data berikutnya, yakni data UJT, Independent Sample T-Test. Jadi di sini ada 3, kita kopas saja. 14 data, 7 pria, 7 wanita. Oke, sehingga seperti ini. Data ini adalah tinggi badan dan juga berat badannya. Ya, kita beri nama dulu. Di sini bisa kita klik TB saja, tinggi badan. Di sini berarti kita berikan label tinggi badan. Selanjutnya berat badan, BB. Di sini kita berikan label berat badan. Lalu di sini kita berikan variabel berikutnya, yakni 1 dan 2 ya. 1, 1, 1 sampai 7 itu adalah pria, dan 2 nomor 8 sampai dengan 14 itu adalah wanita. Oke, baik, di sini kita berikan desimalnya 0. Value labelnya di sini kita berikan JK atau jenis kelamin. Value labelnya kita klik 1 itu adalah pria, kita klik add, lalu 2 itu adalah wanita, kita klik add, lalu klik OK. Oke, sekarang datanya seperti ini. Ini kita tulis JK dulu. Itu di variabel view, di data view-nya seperti ini. Selanjutnya kita analisis UJT Independent Sample T-Test-nya. Compare means, Independent Sample T-Test. Kita masukkan dua-duanya, tinggi badan dan berat badan, ke test variables. JK ini sebagai grouping variablesnya. Kita define dulu grupnya. Grup 1 itu 1, grup 2 itu 2, lanjut continue, optionnya oke, klik OK. Ini hasilnya, kita kopas hasil ini ke Word tadi. Kita lanjut ke UJT per sample T-Test. Ini yang ANOVA sudah diperoleh hasilnya. Nanti kita akan interpretasikan bersama-sama di Word.
karena tabelnya agak panjang ya, jadi bisa juga kita ubah format kertasnya menjadi landscape orientationnya. Baik, kita lanjut kembali ke data ya, untuk data per sampel t-test. Di sini ada pretest, posttest atau sebelum sesudah ya. Ini kondisi sebelum dan sesudah minum obat diet, bukan pretest posttest. Pretest posttest biasanya untuk pelatihan. Nah, itu juga menggunakan per sampel t-test. Biasanya kepada peserta diberikan pretest, lalu diberikan materi, diberikan teknik-teknik tertentu, teknik pembelajaran tertentu atau teknik pelatihan tertentu. Lalu kemudian setelah selesai rangkaian pelatihannya diberikan lagi post test dengan soal yang sama, lalu dilihat nilainya, di entry, dan kita dapat menguji per sampel t-test bagaimana kemampuan dari peserta pelatihan itu, apakah berubah atau tidak. Baik, kita kopas saja. Untuk data per sampel t-testnya kita kopas langsung ke SPSS. Kita klik file, new data. Oke, kita kopas di sini ya. var 1 kita ganti jadi sebelum, var 2 itu sesudah. Oke, baik, langsung saja analyze, compare means, per sampel t-test, masukkan variabel sebelum dan sesudah. Klik OK. Hasilnya langsung muncul. Seperti ini. Dan ada sticknya juga. Nanti kita akan sama-sama interpretasikan di Word ya. Baik, kita kopas dulu output ini ke Word. Oke, kita kembali ke data dan kita lanjutkan dengan analisis ANOVA-nya, analisis variansinya. Klik file, new data, kita buka lagi data baru pada SPSS-nya. Kita kopas dari Excel-nya.
Oke, silakan kita kopas di sini. Kita berikan unit 1, unit 2, unit 3 nama untuk variabelnya, dan unit 4 ya pada variabel view di sini. Oke, sekarang kita klik analyze, compare means, one way ANOVA. Kita masukkan semua. Maaf, kita ubah dulu datanya ya. Ini kita kopas dulu. Masing-masing unit 15. Satu sampai 15 kita berikan 1, 16 sampai 30 kita berikan 2, dan seterusnya ya. Nanti kita beri value label lagi di variabel view-nya. Ini adalah unit, kita ganti namanya, ini unit. Ini produksi ya, produk, maaf. Ini unit. Jadi jumlah produksi, jumlah produk yang dihasilkan oleh unit gitu ya. Ini unit. Yang ini kita clear saja, klik clear. Ini juga klik clear. Kita lihat lagi di data apakah masih ada. Tidak ada lagi. Oke, sudah rapi seperti ini ya pengentriannya. Kita klik analyze, compare means, ANOVA, one way ANOVA. Dependennya adalah produk, faktornya adalah unit. Lalu kita lihat kontrasnya, tidak digunakan post hoc-nya. Kita klik Bonferroni dengan 2K. Oke, klik continue, klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Kita kopas lagi outputnya ke Word ya. Ini ya. Mulai dari uji F ini, tabel ANOVA-nya, kita kopas dulu.
multiple comparison atau post hoc testnya, yaitu Tukey dan Bonferroni tadi juga kita kupas. Ini untuk melihat lebih lanjut mana yang beda ya, karena ANOVA-nya hasilnya signifikan. Nanti akan kita interpretasikan satu persatu di Word. Setelah ini kita kembali ke Word. Oke, baik. Kita lihat Word-nya ya. Kita sudah mendapatkan 4 jenis output ya, yakni output one sample t-test, independent sample t-test, paired sample t-test, dan juga ANOVA. Oke, kita lihat sekarang di sini untuk one sample t-test, ini outputnya. Ini adalah statistik deskriptifnya. Rata-rata dari berat badan sampel adalah 69,2, standar deviasinya 8,35, standar error mean-nya 2,15628. Kawan sampel t-testnya tadi, kita masukkan nilai rata-rata populasi itu 90, ini dia test value 90. Di sini kita lihat p-value-nya adalah 0, mendekati 0 ya. Maka p-value kurang dari 0, ini karena alfa per 2 tadi ya, 0,25. Kesimpulannya H0 ditolak, kita terima H1. Kesimpulannya kita ambil dari H1 tadi ini ya. Rata-rata berat badan mahasiswa teknik elektro angkatan 2019 berbeda dengan rata-rata berat badan populasi. Atau signifikan perbedaannya. Oke, baik. Lanjut untuk uji T. Ini hasilnya tadi, ini adalah statistik deskriptifnya, bisa diperhatikan sendiri. Ini independent sample t-testnya. Nah, ini sig-nya 0,032. Untuk Levin's test for equality of variances-nya ya, karena uji F itu satu pihak, ini kurang dari 0,05, maka berbeda. Varians kedua kelompok ini adalah berbeda. Sekarang kita lihat uji T-nya. Uji T-nya signifikan, maka di sini kita gunakan equal variances not assumed karena F-nya di sini signifikan. Jadi variansnya berbeda antara pria dan wanita. Kita gunakan nilai yang ini. Sig to tell-nya 0,001. Itu p-value-nya ya. Kurang dari 0,025. Untuk tinggi badan.
0,25 ya, sehingga karena dua pihak, sehingga H0 ditolak dan terima H1 untuk berat badan. Kita lihat di sini juga signifikan perbedaan, maka kita gunakan equal variances not assumed yang bawah ya, sama, p-value-nya kecil juga, mendekati 0. Sehingga H0 ditolak dan H1 kita terima. Kesimpulannya adalah kita kopas dari hipotesis tadi. Oke, H1 yang kita terima, kita kopas H1. Tinggi badan dan berat badan. Oh, ini udah digabung tadi, saya lupa. Sehingga kesimpulannya hanya satu. Bahwa tinggi badan dan berat badan pria dan wanita itu jelas-jelas berbeda. Oke, lanjut ke per sample t-test, kita interpretasikan outputnya. Ini adalah statistik deskriptifnya, ini adalah per sample correlation-nya dan signifikan, korelasinya kuat. Lalu ini sebelum sesudah itu adalah 0,194, ini lebih dari 0,025, maka H0 kesimpulannya H0 kita terima ya. Lebih dari 0,025, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kesimpulannya kita kopas dari H0. Jadi rata-rata berat badan sebelum dan sesudah minum obat diet adalah sama, sehingga obatnya ini bisa dikatakan tidak manjur atau mungkin tidak ada pengaruhnya. Mau minum obat diet mau nggak minum obat diet juga tetap sama, tidak ada pengaruhnya. Itu kesimpulannya. Oke, untuk ANOVA kita interpretasikan lagi. Sini tadi sudah disampaikan bahwa ANOVA-nya signifikan ya, p-value-nya kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan terima H1. Dalam arti kata, keempat unit berbeda dalam hal produktivitas ya. Jadi kita kopas ini. Nah, karena berbeda kita lakukan uji lanjut, yaitu Bonferroni dan Tukey tadi ya. Yang mana yang berbeda? Kita ingin lihat. Oke, kita lihat. Berdasarkan uji Tukey, maka yang beda itu adalah unit 1 dengan unit 2, ini signifikansinya ya. Unit 1 dengan unit 3 berbeda, unit 1 dengan unit 4 itu sama. Dan seperti ini seterusnya juga ya. Unit 2 dengan unit 3 itu sama, karena p-value-nya lebih dari 0,05, dan 2 dengan 4 itu juga sama walaupun kecil ya, di bawah 0,1 p-value-nya, dan seterusnya. Cara melihatnya seperti itu. Nah, bisa kita buat kesimpulannya di sini. Unit 1, 2, dan 3 berbeda,
unit 1 dengan unit 4 sama. Tinggal ditambahkan produktivitasnya. Karena p-value atau stick-nya ini sama karena kolom stick-nya lebih dari 0,05. Yang ini karena p-value atau kolom stick-nya berbeda karena kurang dari 0,05 ya. Selanjutnya tadi kita soroti unit 2. Unit 2 itu menurut Tukey. Ini sebenarnya mirip saja hasilnya ya. Kita soroti Tukey aja kalau gitu. Unit 2 dengan 1 itu berbeda. Unit 2 dengan caranya sama tadi ya, membandingkan p-value atau kolom stick-nya itu dengan (0,05) dengan unit 1 dan 4 sama. Kesimpulan berikutnya, unit 3 itu dengan 1 dan 4 itu berbeda. Unit 3 dengan 2 itu sama. Oke, kita lihat lagi. Ini nanti silakan diperhatikan lagi. Nanti akan Ibu berikan ini dalam bentuk PDF di LMS. Silakan diteliti lagi ya. Khawatirnya Ibu ada yang keliru dalam mengkategorikannya. Oke, 4 ini kita lihat dengan unit 1 ini 0,419, lebih dari 0,05, maka sama. 4 dengan 2 itu juga sama, maka 4 dengan 3 yang berbeda ya. 4 dengan 1 dan 2 sama. Oke, baik. Setelah kita simpulkan hasil output SPSS-nya untuk uji T dan uji ANOVA pada hari ini ya. Jika ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan di WA Group lebih lanjutnya. Ini akan Ibu share lagi nanti di LMS. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.